Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 1721. Henry berhenti, dan bertanya dengan suara rendah, "Usa, kamu masih tidak bisa menerima seorang pria?" Dia memandangi lampu kristal yang menyilaukan di atas kepalanya. "Bolehkah saya menerima bahwa pria dapat menghentikan Anda melakukan hal berikutnya? Bisakah binatang itu bergerak? Jika bisa, maka aku akan memberitahumu." "Iya." Petik 2. Henry tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Usa merasa pria di atas pacarnya itu diam. Dia menatapnya dan melihat bahwa meskipun dia tidak terus mencari dan menyerang, menyinggung perasaannya, tapi sekarang matanya menatap tajam ke arah Cah Nol setnya. Salah satu tali bahunya telah dilepas olehnya, dan ketiga setnya dipenuhi dengan cahaya musim semi yang putih dan berminyak, bergelombang bersinar. Pria ini benar-benar meresap dan tercela, turunlah. Usa dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengusap tali pundaknya ke atas. "Apa yang kamu lihat, Tuan Gu? Apakah kamu pernah melihat seorang wanita BR3 as? Beri sedikit uang dan sesak dada wanita." Petik 2. Tidak perlu menonton, pasangan Henry diwarnai dengan cinta merah. Mata dingin Desire tertuju pada wajah mungil Usa yang genit, dan dia dengan santai mengangkat bibir tipisnya. "Berapa kamu membuat harga?" "Apa?" Usa tidak mengerti untuk beberapa saat. Henry mengulurkan tangannya dan menepuk lembut wajah putih lembutnya. "Jahat dan Yupi, aku tidak tertarik pada wanita lain, aku hanya ingin melihatmu, aku akan memberimu uang, kamu akan menunjukkan padaku, ayo bicara, berapa banyak apa kau mau?" Petik 2. Petik 2. Murid Usa menyusut. "Henry, saya dengan baik hati menasihati Anda, sekarang banyak orang membenci Anda masih harus meringankan wajah Anda." Henry tersenyum, aku belum pernah mendengar tentang apa wajahnya. Usa sangat marah sehingga dia mengangkat tangan kecilnya dan menamparkan wajah tampannya yang jahat. Tapi kali ini dia tidak menamparnya, karena Henry mencegat pergelangan tangannya yang kurus di udara dan menekannya langsung ke tempat tidur. Lidahnya menyentuh pipi kanan yang baru saja dipukul, dan dia tertawa pelan, mau memukulnya. "Aku juga bisa, beri aku sentuhan, sentuh, dan panggil kamu." Ini gila. Usa menendangnya dengan kakinya, berjuang dengan sekuat tenaga. "Henry, biarkan aku pergi." Dia menggigit bahunya dalam satu gigitan. Henry kesakitan, giginya yang tajam menembus kain dan menggigit dagingnya, dan darah manis telah menembus. Kelopak mata tampannya menutup dan dia tidak bisa menahan, dan telapak tangan besar itu sampai ke dadanya. Dia tidak kasihan bahwa dia akan terluka, lalu dia mendengus dan jatuh langsung ke tubuhnya. Sepenggal cerita harian Luliu. Di kantor presiden, kehidupan Christopher kembali normal kembali. Dia tinggal di perusahaan untuk makan hari itu dan berjalan ke restoran bersama sekretarisnya. Dari kejauhan, dia melihat Amanda. Gadis itu berdiri di ruang makan, mengenakan gaun putih, memegang permen lollipop warna-warni di bibirnya. "Wow, bukankah itu, bos kecil?" Para senior di sekitar secara otomatis memberi label Amanda setelah melihatnya mengumumkan secara terbuka, "Christopher, kamu milikku," memanggilnya bos kecil. Mata Christopher yang gelap dan sipit dengan cepat melayang ke tingkat yang tinggi. Para senior segera diam, tapi segera, Christopher membuang muka lagi. Dia tidak menegur dan menghentikan para senior. Oleh karena itu, wanita bos kecil, ini dicap dengan segel giok oleh bosnya sendiri, dan itu menyebar luas. Bab 1722. Usia benar-benar menggigitnya. Mencoba menggigitnya dari sepotong daging, tapi dia tidak tahu bahwa suara rendah dan S3-nya terdengar di telinganya, dan kemudian dia jatuh menimpanya. "Usia, lepaskan," kepalanya meledak di saat seperti itu. Dia sebenarnya Merasakan kekakuan Gary di bawahnya, Henry mencengkeram bagian belakang kepalanya dengan telapak tangannya yang besar, bibir tipisnya jatuh ke rambut wangi, dan mendengus keras. Dia meraih mata tampannya dan terengah-engah, dan mengikutinya dengan rendah hati. Mengatakan maaf, saya tidak bisa mengendalikannya. Usa, jangan takut." Wajah Usa pucat, dan setelah beberapa detik hening, dia mengangkat tangannya untuk mendorongnya. "Pergilah, kamu sangat heavy, kamu akan menghancurkanku sampai mati." Henry meletakkan tangannya di sampingnya dan sedikit mengangkat. Matanya gelap dan lurus dan menatapnya, matanya penuh dengan cinta dan kegilaan yang tak terselubung padanya. Dia membuang muka. Dia tahu bahwa meskipun Henry dalam keadaan ini tidak berbicara, dia sudah siap melakukannya lagi. Dia hanya menggigitnya, dan dia benar-benar bereaksi sangat buruk, sepertinya dia telah menahannya untuk waktu yang lama. "Apakah Anda mengotori rok saya?" dia bertanya. Henry menunduk. Dia agak buruk dan pakaiannya bagus, tapi dia baik-baik saja dan tidak kotor. "Tidak, bagaimana tidak, Henry,
Kamu meletakkan barang-barang kotormu di rokku, dan rokku dikotori olehmu. Usa mengerutkan alisnya dan berkata. Henry mengerutkan bibir tipisnya ketika dia melihat penampilannya yang halus. Jangan bersuara, aku akan membayarmu untuk gaun baru, jika satu tidak cukup, 10, oke. Tidak, gaun baru saya ini adalah model catwalk terbaru. Saya adalah orang pertama yang memakainya di Imperial Capital. Saya baru saja memakainya hari ini. Saya hanya ingin yang ini, tidak ada yang lain. Petik 2. Henry melihat bahwa dia tidak membujuknya dengan baik, dia tahu bahwa dia sengaja mempersulitnya, dan tubuhnya lengket dan tidak nyaman. Usa, aku akan mengajakmu mengambil ABETH. Dia menatapnya. Henry, kamu terlalu besar untuk memikirkannya lagi. Jika Anda membawa saya ke kamar mandi, saya masih bisa keluar dari kamar mandi Anda dengan utuh. Petik 2. Henry menyimpulkan, kali ini dia tidak membantah, dia tidak pernah menjadi orang yang baik, dan jika dia membawanya ke kamar mandi, sesuatu pasti akan terjadi. Usa mengulurkan tangannya dan mendorongnya dengan paksa, lalu bangkit dan turun dari tempat tidur. Henry duduk di sisi tempat tidur dan menatapnya. Dia merapikan roknya dengan malas. Mungkin dia tidak menyukai bau yang ditinggalkannya di roknya, dia memutar alisnya, dan kemudian mengulurkan jari-jarinya yang putih subur untuk memprovokasi dia. Mengenakan sweater putihnya, mergu, aku akan pergi sekarang. Saya membuang foto itu ke tempat sampah, jadi jangan minta saya untuk memintanya. Yang barusan kau sembunyikan adalah kepulanganku. Petik 2. Setelah berbicara, Usa berbalik dan pergi. Usa, kata Henry tiba-tiba. Dia berhenti. Usa, jangan membawa dirimu ke depanku di masa depan. Saya telah hidup dengan sangat baik akhir-akhir ini. Jika Anda tidak ada di sana, mereka bisa menjadi pengganti Anda. Tanpa mereka, itulah Anda. Jadi, menjauhlah dariku, jangan memprovokasi aku lagi. Petik 2. Suaranya yang bernada rendah bergema di setiap sudut ruangan, dan dia bisa mengungkapkan kasih sayang seperti itu jika itu adalah peringatan. Usa tidak memiliki ekspresi, dan berjalan keluar membawa tasnya. Bab 1723. Usa meninggalkan Louisville dan pergi ke jalan di luar. Pada saat ini, angin bertiup, dan dia merasa kedinginan, jadi dia memeluk dirinya sendiri. Beri aku sesuatu untuk dimakan, tolong, beri aku sesuatu untuk dimakan. Usa mendongak, dan melihat seorang wanita tua berambut abu-abu berlutut di sana memohon di sudut jalan di depannya. Wanita tua itu gemetar karena kedinginan dan terus bersujud, terlihat sangat menyedihkan. Usa berjalan mendekat, mengeluarkan catatan dari tasnya, dan menyerahkannya pada wanita tua itu. Wanita tua itu tercengang ketika melihat catatan itu, dan kemudian terus bersujud, terima kasih banyak, orang yang baik. Terima kasih banyak. Kali ini, wanita tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat Usa. Hanya dengan satu tatapan, dia menegang, kamu. Usa gemetar, karena dia merasa wanita tua itu sangat akrab, dia akrab dengan orang yang dia ingat ketika dia masih kecil. Ibu Lula, apakah itu kamu? Usa bertanya tidak yakin. Lula dengan cepat menggenggam tangan kecil Usa, kecil, Nona, ini benar-benar kamu, aku bahkan tidak berani mengenalimu sekarang, kamu benar-benar Nona muda. Dulu, Lula adalah pengasuh Usa. Keluarga Ye adalah keluarga kelas atas. Dalam ingatan Usa, Lula sangat sehat dan bulat, dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, keluarga Ye dihancurkan dalam semalam, semua bawahannya dipecat, dan Lula tidak terlihat dimanapun. Usa tidak menyangka akan melihatnya di sini, sekarang dia terlihat menyedihkan dan sakit-sakitan seperti wanita tua. Usa berjongkok dan meraih tangan Lula. Saat itu, dia masih terlalu muda, dan semua orang di sekitarnya menghilang dalam semalam. Dia merasa sangat aneh pada awalnya, Ibu Lula, apa yang terjadi saat itu? Kalian semua, dari mana saja Anda, dan mengapa menjadi seperti ini sekarang? Air mata di mata Lula turun, dan kerutan di wajahnya tertutup. Nona, Tuan dan Nyonya Ye sangat baik kepada kami, sesuatu terjadi pada keluarga Ye, dan kamu masih sangat muda, kami tidak mau, untuk pergi, tapi, seseorang mengusir kami, dan memaksa kami untuk berkeliaran, dan kami direduksi sampai titik ini. Petik 2. Apa, ketika sesuatu terjadi pada keluarga Ye saat itu, apakah seseorang ikut campur? Siapa, Ibu Lula, siapa orang ini? Petik 2. Ya, keluarga Gu. Saat membicarakan keluarga Gu, mata Lula menunjukkan kebencian. Keluarga Gu, mendengar dua kata ini, kepala Usa menggelegar, seolah dia tidak bisa berpikir lagi, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Lula. Yang dia tahu hanyalah bahwa keluarganya hancur, dan keluarga Gu lah yang mengambilnya kembali dan membesarkannya.
Keluarga kamu dan keluargaku memiliki persahabatan yang baik. Nona, Anda pasti tidak mengetahuinya. Kecelakaan mobil yang melibatkan Ni dan Ten Ye bukanlah kecelakaan, melainkan akibat ulah manusia. Saya berada di lokasi saat itu. Saya tidak sengaja mendengarnya. Penyelidik di tempat mengatakan bahwa mobil Tuan dan Nyonya Ye adalah kecelakaan. Rem gagal dan mobil kehilangan kendali, sehingga terjadi kecelakaan. Petik 2. Nanti, kemudian aku melihat Old Man Gu dan Carton datang. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, kecelakaan mobil didefinisikan sebagai kecelakaan dan tidak ada yang dilakukan. Ngomong-ngomong, Nona, dan saudaramu, orang baik seperti saudaramu, sesuatu terjadi di rumah. Kakakmu bergegas kembali dari kantor komando tertinggi Fui dalam semalam, tetapi dalam perjalanan, dia tiba-tiba menghilang dan menguap dalam semalam. Nona, saya ingin memberitahu Anda saat itu, semua ini adalah konspirasi gelombang besar. Seseorang datang ke keluarga Ye dan membunuh ayahmu, ibumu, dan saudaramu tersayang, tidak ada kecelakaan. Mereka semua adalah pembunuhan. Pelaku sebenarnya di balik layar adalah keluarga Gu. Keluarga Gu yang membunuh keluargamu, Nona. Petik 2. Bab 1724. Usa merasa telah didorong ke dalam jurang, dia tidak bisa lagi bernafas, tangan dan kakinya terasa dingin. Matanya menatap Lula di depannya dengan bingung, dan ketika dia melihat bibirnya yang kering terbuka dan tertutup, dia masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa keluarga Gu membesarkannya. Oleh karena itu, dia diam-diam menahan hinaan kasar dan kejam Nyonya Gu selama bertahun-tahun. Dia ditampar oleh Carton. Pada ulang tahunnya yang ke-18, Henry secara pribadi menghancurkannya dan mendorongnya ke neraka. Dia tidak melawan dan melawan, karena dia ingat bahwa ketika keluarganya hancur, keluarga Gu lah yang memberinya rumah. Bagaimana mungkin melupakan anugerah mengasuh selama bertahun-tahun? Tapi sekarang apa yang dikatakan Lula menyebabkan seluruh dunia yang dia bangun sebelumnya runtuh. Dia kesakitan, kaget, dan cemas, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ibu Lula, kamu bilang, keluarga Gu lah yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuh ayah dan ibuku. Itu adalah Gu yang menggunakan cara untuk membuat adikku menghilang dari dunia ini. Kamu bilang. Mata putih Usia perlahan berubah menjadi merah. Dia menundukkan kepalanya, dan tetesan air mata di matanya jatuh seperti manik-manik pecah. Namun, keluarga Gu yang mengadopsiku, tidak peduli betapa kotornya keluarga Gu, dulu adalah rumahku, dan memperlakukan mereka sebagai milik kerabatku. Aku telah benar-benar mencintai mereka. Rindu, Lula dengan erat menggenggam tangan Usia yang dingin dan gemetar. Aku merasa takut saat kamu dibawa pergi oleh Carton cabul. Pikiran kotor dan joroknya telah lama saya ketahui. Tamara sering memarahi ibumu sebagai rubah betina. Aku akan memberitahumu kebenaran tahun ini sekarang. Ibumu dan Carton adalah tetangga ketika mereka masih kecil. Ibumu lahir di keluarga terpelajar, baik dan lembut. Carton sangat menyukai ibumu sejak awal, dan ketika dia pergi ke sekolah, dia dengan sengaja mengatakan bahwa ibumu adalah calon istrinya. Hal ini beredar luas, dan ternyata cinta pertama ibumu adalah Carton entah kemudian, seolah-olah dia adalah seseorang yang dikenal Carton. Nona, ibumu tidak ada hubungannya dengan dia. Cinta pertama ibumu adalah ayahmu. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, kemudian menikah dan memiliki anak, dengan kakakmu dan kamu, mereka sangat penuh kasih sayang setelah menikah. Keluarga Ye tinggi pada saat itu, dan keluarga Gu belum menjadi yang terkaya di Darenfell, satu tinggi dan satu rendah. Kontrasnya terlihat jelas, karena keluarga Gu dan ibumu adalah tetangga, jadi ketika Carton menjilat wajahnya untuk datang ke pintu dan meminta ayahmu untuk membantu, ayahmu banyak membantunya. Ayahmu membantu keluarga Gu memenangkan sebidang tanah yang telah ditenderkan. Kemudian, real estate meledak. Hanya dalam beberapa tahun, aset Gu berlipat ganda, perusahaan baru dipromosikan, dan industri real estate mulai memonopoli kredit ayahmu. Belakangan, keluarga Gu tumbuh semakin besar, tetapi di depan pintu kelas atas seperti keluarga Ye, Carton selalu berhati-hati dan penuh dengan rasa rendah diri. Aku ingat ketika dia datang ke keluarga Ye sebagai tamu, dia tidak berani melihat ibumu. Laki-laki seperti ini, semakin sedikit yang kau dapatkan, semakin kau khawatir tentang itu. Dia telah mendambakan ibumu yang telah menjadi istri majikan. Nanti, pada hari kecelakaan mobil, apakah Ni, Gu dan Tamara terus mengatakan bahwa dia melihat Carton dan ibumu di B3D? Nona, biar ku beritahu, itu karena ibumu dibius, orang ini adalah Carton. Ayahmu membawa ibumu kembali ke mobil karena dia dibius dan dia masih tidak jelas tentang kewarasannya.
seseorang yang sepandai ayahmu peduli dan kacau. Dia tidak menyadari bahwa rem telah dimanipulasi sebelumnya, dan kemudian ayahmu dan ibumu mengalami kecelakaan mobil langsung. Mungkin reinkarnasi dari surga, Tamara yang emosional juga mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang, dan kakinya patah. Tetapi hal yang konyol adalah bahwa dia telah dibiarkan dalam kegelapan selama bertahun-tahun, mengira bahwa ibumu sengaja ketagihan. Dia mengundang Carton, tetapi saya tidak tahu bahwa dia begitu hina. Faktanya, pikirkanlah, pasti ada belas kasihan pada orang yang penuh kebencian, dan Tamara juga wanita yang menyedihkan. Nona, sekarang pikirkan tentang penyebab dan konsekuensi dari hal-hal ini. Apakah Anda merasa menyeramkan? Keluarga Gu telah mengunci mata gelap mereka pada tubuh Ye Family dan membuat serangkaian konspirasi untuk membunuh semua orang yang kamu cintai. Bab 1725, Mengapa Carton membawamu kembali ke rumah? Karena dia sendiri adalah orang yang gelap dan sakit. Dia tidak mendapatkan ibumu, jadi dia memulai idemu. Selama bertahun-tahun, dia melihat Anda berkembang di sisinya seperti giok dan memanggilnya Paman Gu dengan polos. Psikologi terdistorsi sangat puas. Air mata Usha telah mengaburkan matanya. Dia tidak tahu, tahun-tahun ini, dia belum mengetahui ini. Sekarang tiba-tiba mendengar kebenaran. Dia berlutut di jalan yang dingin di negara asing, mengubur wajahnya yang basah di pelukan Lula yang kotor, sambil menangis. Dia baru berusia 24 tahun, tetapi hidupnya menderita kerugian besar satu demi satu, dan hatinya, yang telah babak belur dan terluka, menjadi berdarah lagi. Lula mengulurkan tangannya dan membelai rambut panjang indah Usha dengan penuh kasih. Nona, Carton takut hal-hal akan terungkap saat itu, jadi dia membubarkan kita semua. Saya berkeliaran dan berlama-lama, harapan terbesar saya adalah untuk mengatakan kebenaran tahun ini. Suatu kali saya memohon ke pintu rumah Gu, di ulang tahunmu yang ke-10, aku melihat Henry berjalan di luar pintu. Dia sedang memegang tangan kecilmu. Anda mengangkat wajah Anda dan tersenyum padanya, semua bintang. Nona, tidak ada orang baik di keluarga Gu. Darah di tulang mereka gelap dan kotor. Jangan memegang tangan putra Gu dan berpikir bahwa itu adalah penyelamatmu. Jangan jatuh cinta padanya, karena mungkin dia hanya jurang maut berikutnya. Usha menangis dengan getir. Dia tahu itu sudah terlambat. Lagi pula, sudah terlambat, dia telah jatuh cinta. Dia telah mencintai Henry selama bertahun-tahun, dan itu masih belum berhenti sampai saat ini. Dia harus mengakui bahwa dia masih mencintainya. Kalau tidak, dia tidak ingin meminta jawaban ketika dia melihat gambar di dompetnya. Dia bertanya padanya apakah dia keberatan dengan wanita di sebelahnya, tetapi dia tidak menjawab saat itu. Nyatanya, dia punya jawabannya di dalam hatinya, ya. Dia mencintai Henry. Kenapa? Kata-kata Lula datang terlambat. Lagi pula, bagaimanapun, Henry muncul dalam hidupnya dan kehilangan semua tahun. Bagaimanapun juga, bagaimanapun, Henry memberinya kehangatan dan teman yang paling dia butuhkan selama bertahun-tahun. Lula baru saja menyuruhnya untuk tidak mencintainya. Semua orang berkata, Henry adalah pria yang jahat, tidak ada yang bisa dicintai, tapi tidak ada yang memberitahunya, siapa yang bisa menggantikannya dalam hidupnya. Tanpa dia, akan seperti apa dia sekarang? Air mata jatuh ke tanah. Usha mendengar suaranya yang memilukan. Dia menutup matanya dengan ringan, dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah berhenti mencintainya selama sisa hidupnya, tetapi dia bisa menerimanya dengan perlahan. Cinta yang terkubur. Bab 1726 Usha mengangkat kepalanya dan menghapus tetesan air mata di wajahnya. Nani, aku sudah tahu yang sebenarnya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kembali bersamaku. Aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Lula mengangguk. Oke. Usha membantunya berdiri. Dia mengeluarkan ponsel di tasnya untuk menelepon, dan ingin memanggil mobil khusus untuk menjemputnya. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba berlari dari belakang. Pria berbaju hitam itu sangat cepat. Ketika dia berlari, dia memukul Lula dengan keras. Usha merasa bahwa Lula di telapak tangannya dipukul dengan kekuatan yang sangat besar. Dia tanpa sadar meraih pakaian Lula. Nani. Ibu Lula, yang telah mengemis untuk mencari nafkah selama ini, dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, hantaman tiba-tiba ini langsung menjatuhkannya ke udara, membenturkan kepalanya ke sudut tajam hamparan bunga. Boom! Suara teredam, murid Usha menyusut, dan ponsel di telapak tangannya langsung jatuh ke tanah. Dia menatap Lula dengan kaget. Lula membuka matanya. Dia tidak menutup matanya sebelum dia meninggal. Ada banyak darah di bawah kepalanya, merembes keluar di permukaan yang keras. Usha merasa bahwa seluruh dunia hening. Beberapa detik kemudian, dia berteriak dan berlari ke depan dengan panik. Nani, pengasuh. Ibu Lula terengah-engah.
cepat dan hubungi 120, cepat panggil ambulans. Lula, Usha tidak percaya bahwa kehidupan yang tadinya masih hidup telah hilang, dan telah hilang di depan matanya. Banyak orang yang lewat datang dan mulai menelepon 120 orang. Di jalan, Usha merasakan angin dingin di wajahnya terasa sakit seperti pisau. Dia mengangkat kepalanya untuk mencari pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam telah menghilang tanpa jejak. Siapa dia? Usha tahu bahwa ini bukanlah kecelakaan, tapi disengaja. Itu persis sama dengan ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya saat itu. Dia baru saja menemukan Lula, dan Lula sudah pergi di depan matanya. Pada saat ini, sebuah mobil bisnis mewah yang diperpanjang perlahan berhenti di seberang jalan, dan jendela belakang perlahan-lahan meluncur ke bawah, menampakkan wajah yang sudah dikenalnya. Dia mendongak dan melihat, Tuan Gu, Pastor Gu ada di sini. Pada saat ini, ponselnya berdering, ponsel yang dia jatuhkan di tanah berdering. Layarnya melonjak, dan itu menunjukkan Tuan Gu. Dia menyeka air matanya, dan bangkit dari tanah dengan tangan dan kakinya. Dia mengangkat telepon, menyeka air matanya, dan menempelkan telepon ke telinganya. Kamu mengirim pria berbaju hitam kan? Suara tua penatua Gu datang dengan senyum tipis. Ya, jadi apa? Tangan kecil Usha yang tergantung di sisinya perlahan mengepal. Dia berdiri di tengah angin dingin, matanya yang berkaca-kaca menembus jalan, dan jatuh dengan sangat dingin di atas mobil mewah itu. Dia menatapnya dengan tenang, dan kemudian perlahan mengangkat bibir merahnya. Ayahku, ibu, saudara laki-laki, dan Lula, berapa banyak nyawa yang harus dibayar keluargamu padaku? Aku akan menjagamu di masa depan. Penatua Gu menghela nafas pelan. Awalnya, Ibu Lula tidak perlu mati. Tapi siapa yang membiarkanmu bertemu dengannya? Seekor ikan licin, dia mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Biarkan kamu mendengarnya, Usha, sebenarnya kamu yang membunuhnya. Heh, Usha mencibir, dulu, kamu seharusnya tidak meninggalkanku. Sebenarnya, saya berpikir dengan cara yang sama saat itu. Keluarga kamu sudah pergi, dan kamu satu-satunya yang tersisa. Senang sekali mengirim Anda untuk menemani mereka, namun, Anda ditunjukkan kepada saya oleh cucu saya Henry. Dan dia adalah favorit saya. Aku masih tidak ingin dia berpartisipasi dalam hal-hal kotor ini. Jadi aku hanya bisa membiarkan dia membawamu kembali dan telah memanjakanmu selama bertahun-tahun. Bab 1727. Namun, ini tidak mempengaruhi apapun. Anda mengatakan bahwa Anda akan menyelesaikan akun dengan saya di masa depan. Saya merasa penasaran. Tahun-tahun ini, Anda hanyalah burung kenari yang dibesarkan oleh Henry di dalam sangkar. Kamu hanya cantik apa yang Anda ambil dengan Darrenfell saat ini. Orang terkaya, keluarga Gu yang kuat untuk bertarung. Usha memikirkannya sejenak. Ini memang alasannya. Dia telah menjadi kenari kecil yang berharga dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa Henry, dia bukan apa-apa. Kalau begitu, jangan tinggalkan Henry. Jika Anda bisa menggunakannya, maka dia pasti senjata paling menyakitkan di dunia, dan itu bisa mengenai keluarga Gu dengan satu pukulan. Usha perlahan mengangkat bibir merahnya. Meskipun aku memiliki penampilan yang cantik, kecantikan ini adalah favorit cucumu Henry dan paling tak tertahankan, bukan? Orang tua di dalam mobil mewah itu menatapnya, dan tiba-tiba menyipitkan matanya yang berlumpur. Usha menatapnya dengan tenang, dan dia berkata di paragraf terakhir, di masa depan, aku akan mati bersama keluarga Gu, atau kamu akan mati. Setelah berbicara, dia menutup telepon dan ambulans datang. Dokter mengangkat Lula dan menutupi tubuhnya dengan kain putih. Usha mengikuti dan masuk ke ambulans dan menghilang. Di dalam mobil mewah, melihat bayangan cantik Usha menghilang dari pandangannya, Patua Gu mendengus dan melemparkan telepon ke tangannya dengan sangat marah. Dia melihat ke pengurus rumah di depannya. Mengapa ada kebocoran seperti itu dari Lula? Sekarang Usha tahu apa yang seharusnya tidak dia ketahui. Kamu tahu betapa banyak masalah yang akan menimpaku. Kepala pelayan di kursi penumpang gemetar. Tuan, kami mencoba melacak wanita ini selama bertahun-tahun, tetapi kami belum menemukan keberadaannya. Siapa tahu dia menyelinap ke sini dan bertemu kembali dengan Nona Ye. Sekarang Nona Ye dalam masalah besar, lebih baik biarkan dia. Kepala pelayan itu memberi isyarat untuk menyeka leher. Wajah orang tua Gu penuh dengan ekspresi kejam, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan cepat setelah dia menuruti selama beberapa detik. Jika kamu melakukan sesuatu pada Usha, Henry pasti akan menyalahkan kepalaku. Terakhir kali dia tidak ragu untuk berbicara dengan saya untuk Usha. Dia adalah kelemahannya, jadi kami tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Pengurus rumah tangga mengangguk. Saya pikir Tuan Muda benar-benar terpesona olehnya. Tapi Tuan, Anda mendengar apa yang dikatakan Nona Ye. Dia sangat mungkin menggunakan Tuan Muda untuk menangani keluarga. Saya khawatir. Apakah kamu takut Henry akan menghancurkan keluarga Gu untuk Usha? Kepala pelayan tidak berani berbicara.
Tahun-tahun ini Henry selalu menjadi cinta Tuan Gu. Tuan Gu tahu bahwa Henry memiliki darah pengusaha keluarga Gu. Kekuasaan, identitas, dan kekayaan adalah ambisinya. Tentu saja, dia juga menyukai wanita, tetapi daftar wanita ini sekarang hanya terbatas pada usia. Penatua Gu menggelengkan kepalanya. Saya percaya Henry, dia tidak akan. Pada kenyataannya, usia salah. Dia tidak bertengkar dengan keluarga Gu sekarang, tapi dengan Henry. Jika dia menang, dia akan menjadi kenyataan. Dia akan menang, atau dia akan kalah telak. Sebagian kecil dari kisah sehari-hari Lu Liu. Amanda mendapat permen warna-warni ketika dia mendongak. Dia melihat sosok tampan dan mahal di luar pintu, Christopher. Dia berlari dengan cepat, tersenyum miring, merlu. Stuart Ye dan para pejabat tinggi itu putus pergi. Christopher memandangnya dengan serius dan mendengus. Nah, sesuatu. Tentu saja, sesuatu sedang terjadi. Dia melepas lapisan gula, lalu memasukkan permen lollipop ke dalam mulut Christopher. Saat rasa manis menyebar di kuncup mulut, gadis itu tersenyum. Tuan, Lu, kamu harus makan lebih banyak gula. Bab 1728 Kakekku percaya pada Henry, dan itu karena Henry dia akan mempercayainya. Jika Anda berubah menjadi pria manapun, Anda mungkin sangat tahan terhadap kecantikan usia, yang menggiurkan, bingung, tapi dia Henry, kecintaannya pada usia memang benar, tetapi dia sangat peka dan waspada di dalam hatinya, dan pengekangan di dalam hatinya tidak tertandingi oleh orang biasa. Berapa tahun usia mengenal Henry? Lebih dari 10 tahun. Namun, dia telah mengenal Henry selama 29 tahun, dan dia tumbuh di sampingnya. Dia tidak akan salah paham, pria berbaju hitam yang menabrak Lula ditangkap. Dia mengakui kesalahannya dan memiliki sikap yang baik. Dia mengatakan bahwa dia berlari di malam hari dan berlari terlalu cepat sehingga dia tidak sengaja menabrak seseorang dan dia dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Hasil perawatan ini sesuai dengan ekspektasi usia. Dia tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia hanya menangani pemakaman Lula, menghubungi keturunan Lula, dan memberi mereka sejumlah besar uang. Hari ini adalah hari pembukaan istana pendamping, penuh dengan VIP. Elena dan Usia berdiri di lantai atas, dan segera mereka melihat kenalan. Di area VIP di lantai bawah, Henry datang, dengan Paula di sisinya. Henry mengenakan mantel hitam tipis hari ini, dengan sepasang kacamata emas di wajah tampannya. Dia dikelilingi oleh beberapa pria berpengaruh dan berpengaruh, berbicara tentang topik bisnis pria, dengan satu tangan di saku celananya, satu tangan memegang sebatang rokok yang diwarnai di antara jari-jarinya, dan dia dengan santai mengetuk abu di asbak sambil menunduk dan tersenyum. Postur yang acuh tak acuh dan malas dari atasan itu cukup menawan. Bahkan Elena harus mengakui bahwa Henry terlahir sebagai pengusaha. Keluarga Gu benar-benar mendapatkan kekayaan melalui keluarga Ye saat itu. Namun, hanya ketika Henry mencapai puncaknya dia menjadi orang terkaya di Darenfell. Paula dikelilingi oleh beberapa selebriti, dan selebriti itu memandangnya dengan iri, dan melihat favorit baru Henry. Paula, ternyata kamu berpacaran dengan Pak Gu, dan kamu terlalu bahagia. Bapak Gu punya banyak pacar sebelumnya, tapi kamu adalah pacar pertama yang dia bawa untuk menghiburnya. Apa yang ditunjukkan ini? Wah, Paula, apa kamu memakai kalung rubi di lehermu? Kalung rubi ini sempat dilelang 2 hari lalu. Saya di sini juga, saya menyukainya sejak lama. Saya ingin membelinya. Tetapi yang membelinya adalah orang misterius di pelelangan, tetapi saya tidak menyangka akan dikenakan di leher Paula. Ah, ini benar-benar kalung rubi itu, Paula, kamu bisa menyentuh kami dengan cepat, ini bukan kalung, tapi RMB. Saking digembar-gemborkannya, Paula merasa bisa masuk surga. Henry membawa Usia malam itu dan langsung mengusirnya. Dia kaget dan panik, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan masa depannya yang tidak diketahui. Dia takut Henry akan meninggalkannya dan secara langsung membiarkan dia berubah dari cinta baru menjadi cinta lama, dan dia akan jatuh dari surga ke neraka. Tetapi keesokan paginya, sekretaris Henry mengetuk pintunya dan mengirimkan kalung rubi ini. Sebagai pendatang baru, Paula telah melihat banyak produk mewah kelas atas akhir-akhir ini, dan dia tahu bahwa kalung rubi ini sangat berharga. Semua orang tahu bahwa Henry cukup murah hati, terutama kepada para wanita yang pernah bersamanya. Dia bisa menghasilkan uang dan membelanjakan uang. Dia menjalani kehidupan orang kaya yang boros. Paula menoleh, matanya yang besar dan berair diam-diam menatap wajah tampan Henry. Bos di sekitar menggoda, Mas Gu, apa itu favorit barumu? Dia menatapmu, matanya, ceka-ceka, seolah ingin memakanmu, haha. Henry melihat ke belakang dan menatap Paula. Meskipun tampilan ini untuk Paula,
para wanita di sekitarnya telah berhasil menerima dampak dari tampilan ini, dan mereka terengah-engah karena terkejut, dan menutupi mulut mereka, dan memegang jantung yang berdenyut-denyut dengan tangan mereka. Bab 1729 Tuan Gu sedang mengawasiku, saya tidak peduli, Tuan Gu memperhatikan saya. Henry hanya memandang Paula. Dia menyerahkan rokok dari ujung jarinya ke bibir tipisnya dan menyesapnya. Saat dia menghembuskan asap, dia mengulurkan jarinya, menunjuk ke Paula dengan jari dengan api merah, dan memintanya untuk datang. Gerakan nakal itu seperti memanggil hewan peliharaan terdekat. Wah, para selebritis itu mengira Henry pria yang tampan. Tuan Gu, saya ingin menjadi hewan peliharaan kecil Anda juga. Paula segera tersenyum seperti bunga, dia melompat ke sisi Henry, dan dia meraih lengannya yang kuat dan memeluknya. Tentu saja, dia senang, karena wanita-wanita itu benar, pacar Henry sebelumnya hanya difoto oleh wartawan, tetapi dia tidak pernah membawanya ke acara-acara publik, dia yang pertama. Ini juga membuktikan bahwa dia sangat menyukainya. Paula memandang orang-orang besar di sekitar Henry sekarang. Jantungnya berdebar-debar, karena dia hanya melihat orang-orang besar ini di TV dan di majalah. Jika tidak dengan Henry, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dan tidak akan pernah melihat orang-orang ini. Mata Paula berbinar dengan cepat karena dia melihat salah satu direktur emas di industri tersebut. Sutradara bernama Zhang ini sangat berbakat. Selama film yang dia produksi adalah produksi besar dan barang-barang berkualitas tinggi, para aktor papan atas dalam negeri akan heboh untuk bertarung, bahkan jika mereka tidak membutuhkan uang untuk menjadi cameo. Dengan posisi Paula saat ini, Direktur Zhang tidak bisa dihubungi, tetapi sekarang, kesempatan telah datang. Direktur Zhang, halo, Paula menyapanya dengan senang hati. Karena hubungan Henry, Direktur Zhang juga bersikap sopan. Paula, saya mendengar bahwa Anda berada di pusat perhatian akhir-akhir ini, sangat beruntung bisa bertemu. Petik 2. Direktur Zhang, saya adalah penggemar kecil Anda. Saya menonton setiap film yang Anda sutradarai. Saya mendengar bahwa Anda sedang mengerjakan film baru untuk Republic of Repal baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Petik 2. Paula telah lama mengarahkan perhatiannya pada film baru sutradara Zhang. Film baru ini memiliki investasi yang sangat besar dan langsung bergegas untuk memenangkan hadiahnya. Sekarang di tahap casting, itu telah membuat sensasi di seluruh lingkaran hiburan. Paula ingin mengambil jalan pintas, mengandalkan hubungan Henry untuk langsung merebut jagoan utama film barunya ini. Ini, Direktur Zhang merasa malu sekaligus, dia menatap Henry. Paula tahu bahwa selama Henry mengucapkan sepatah kata pun, dia akan memiliki kesempatan, jadi dia memandang pria di sebelahnya dan berkata dengan genit, meregu, orang-orang benar-benar ingin memainkan drama sutradara Zhang. Henry sedang merokok tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan raut wajahnya tidak terlihat jelas dalam asap. Nona Paula, produser di sampingnya berkata saat ini, Anda tidak tahu, pahlawan wanita dari film baru ini telah ditetapkan, dan itu adalah Usha Ye. Apa, Usha? Mendengar nama itu lagi, Paula membeku di tempatnya. Pada saat ini, Henry perlahan menghembuskan asap dari bibir tipisnya, dan mata dinginnya tertuju pada wajah kecil Paula yang cantik dan lembut, dengan senyuman, apakah kamu ingin mengambil peran Usha? Bab 1730. Paula tidak tahu apa maksud pertanyaan Henry itu. Dia hanya menatap mata dingin pria itu melalui lapisan asap. Meskipun dia tersenyum, matanya sedingin es, seperti pisau tajam. Paula merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil berjongkok, tidak, aku tidak tahu bahwa pahlawan wanita telah memutuskan, Usha, maka aku tidak berani memikirkannya. Saya juga tidak ingin berakting. Dia berhasil menerima ucapan ini. Saat tiba di Henry, Henry meletakkan rokok di bibir tipisnya, lalu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan memeluknya. Dia juga mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya seperti hewan peliharaan yang dia cintai. Itu bagus. Mungkin bagi orang lain tampaknya ini adalah kebaikannya untuknya, tetapi Paula sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan sangat kaku untuk dipeluk olehnya. Kali ini, Direktur Zhang tersenyum, Tuan Gu, kupikir kamu punya pacar, jadi aku meninggalkan adikmu. Saya tidak berharap pacar ini lebih penting daripada saudara perempuan Anda. Kamu masih sama, tidak ada yang bisa memindahkan barang-barang Usha. Beberapa tahun yang lalu, Usha baru saja memasuki industri hiburan dan tim medali emas dibangun di sepanjang jalan. Apapun yang dia suka, dari peran film hingga dukungan mode, adalah miliknya, sudah diberi label, tidak bisa bergerak. Adik perempuan, Paula tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Direktur Zhang dengan tatapan kosong. Kakak, adik Tuan Gu, siapa itu? Usha adalah saudara perempuan Henry, beberapa orang tahu itu.
Tapi mereka semua adalah kalangan bangsawan kelas atas. Bagi orang seperti Paula, pasti tidak ada kesempatan untuk mengetahuinya. Direktur Zhang memandang Paula dengan aneh. Kamu belum tahu, saudara perempuan Tuan Gu adalah Usa. Meskipun dia tidak tersayang, dia lebih baik daripada sayang. Petik 2. Apa? Paula menarik napas dalam. Nyatanya, saat melihat Henry membawa Usia ke kamar malam itu, dia menebak hubungan kedua orang itu. Ada rumor bahwa Usia ada di dunia hiburan. Di belakangnya adalah Tuan Emas. Ya, Paula menduga orang kuat di belakang adalah Henry. Transaksi uang dan kecantikan terlalu umum di industri hiburan, dan Paula tidak terkejut. Namun kini Direktur Zhang mengatakan bahwa Usia adalah adik perempuan Henry. Ya Tuhan, Paula merasa kepalanya sudah selesai. Dia ingat hobi kecil Henry dan memintanya untuk memanggilnya saudara laki-laki. Paula tahu, dia tahu segalanya. Wajah tampan Henry tidak memiliki emosi. Dia hanya melepaskan Paula, melepas bibir tipisnya, dan memegang sebatang rokok di mulutnya. Dia menatapnya dengan kelopak matanya yang tampan tertunduk. Tersenyum, Usia dimanjakan olehku. Kamu akan membiarkannya di masa depan, mengerti? Hahaha, Presiden Gu, gadis peliharaan yang gila, tidak takut pacarmu akan cemburu dan kesal, seseorang dengan cepat mengejek. Paula tidak bisa tertawa. Dia mematikan sebatang rokok di asbak ketika dia sedang berbicara, dan nyala api merah padam dengan ganas, dengan kedinginan dan peringatan. Paula sudah merasakannya. Saya tahu, Paula berkata dengan gemetar. Pada saat ini seseorang dengan bersemangat berkata, ini sudah dimulai, Companion Palace resmi dibuka. Mas Elena dan Mas Usia akan menari di panggung yang sama.